landasan filosofis KNU-an. Bab pertama ini menguraikan fondasi filosofis Nahdlatul Ulama, NU, sebagai organisasi keagamaan dan kebangsaan yang memiliki peran strategis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam bab ini, pembaca diajak untuk memahami konteks historis, sosial, politik, dan intelektual yang melatar belakangi lahirnya NU pada tahun 1926. Pembahasan juga mencakup pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan ideologi yang mengikat warga NU dalam beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Pemahaman filosofis ini penting karena mampu menjelaskan dinamika NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang membentuk pola pikir dan perilaku umat Islam di Indonesia. Subbab 1.1 Sejarah dan latar belakang berdirinya NU. NU lahir dari pergulatan panjang yang dialami umat Islam di awal abad ke-20. Masa itu ditandai oleh situasi politik Hindia Belanda yang represif dan kebangkitan gerakan kebangsaan yang mulai terorganisir. Pesantren, sebagai pusat pendidikan tradisional, menghadapi tantangan besar karena kebijakan pemerintah kolonial yang lebih mendukung pendidikan ala barat dan cenderung meminggirkan institusi keagamaan. Para ulama pesantren memandang situasi ini sebagai ancaman terhadap kelestarian tradisi Islam yang telah lama berakar di Nusantara. Lahirnya NU didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga kesinambungan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi dan pengaruh ideologi asing. Pertemuan para ulama dari berbagai daerah seperti Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menghasilkan kesepakatan untuk membentuk organisasi yang dapat mewadahi aspirasi umat Islam tradisional. Pertemuan penting di Surabaya pada tahun 1926 yang dipimpin oleh KH. Hazim Asyari dan KH. Wahab Hasbullah menjadi tonggak berdirinya NU. Salah satu faktor eksternal yang turut mempengaruhi lahirnya NU adalah kebijakan Raja Ibnu Saud di Hijaz yang berpotensi membatasi praktik-praktik keagamaan tradisional seperti ziarah dan tawasul. Melalui pendekatan diplomasi, para ulama Indonesia merasa perlu memiliki organisasi yang kuat agar dapat bersuara di tingkat internasional. Subbab 1.2 Kondisi sosial politik awal abad ke-20. Keskiviikko 20. Awal abad ke-20 merupakan masa penuh gejolak bagi umat Islam di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas politik dan keagamaan, namun pada saat yang sama juga memperkenalkan sistem pendidikan modern yang berbeda dengan pola pendidikan pesantren. Perubahan ini memunculkan kelompok-kelompok baru yang memiliki pandangan berbeda terhadap modernisasi dan tradisi. Di satu sisi muncul gerakan modernis yang mengusung pembaruan dalam pendidikan dan praktik keagamaan, seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad, sementara di sisi lain terdapat kelompok tradisionalis yang tetap mempertahankan praktik keagamaan sesuai dengan tradisi ulama terdahulu. Pesantren menjadi basis kekuatan sosial dan politik yang signifikan. Para kiai tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh luas. Kebangkitan organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam juga menambah dinamika pergerakan pada masa itu. Ketegangan antara kelompok tradisional dan modernis semakin nyata, sehingga muncul kebutuhan akan wadah yang dapat melindungi kepentingan umat Islam tradisional sekaligus menjembatani perbedaan yang ada. Subbab 1.3
pemikiran filosofis Ahlussunnah wal Jamaah. Subbab 1, 3, pemikiran filosofis Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dikenal dengan singkatan Aswaja, merupakan landasan ideologis utama NU. Pemikiran Aswaja menekankan keseimbangan antara akidah, syariah, dan tasawuf. Dalam aspek akidah, NU mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menekankan penggunaan akal dalam memahami teks agama tanpa meninggalkan dalil nakli. Pada ranah syariah, NU menganut mazhab fiqh yang 4, dengan mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam dimensi tasawuf, NU menekankan tasawuf yang bersih dari bid'ah yang menyesatkan, tetapi tetap mengakui pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan beragama. Filosofi Aswaja diwujudkan dalam 4 nilai utama, yaitu tawasud, moderat, tasamuh, toleransi, tawazun, keseimbangan, dan itidal, keadilan. Keempat nilai ini menjadi pedoman dalam setiap langkah warga NU, baik dalam beribadah maupun bermasyarakat. Dengan filosofi ini, NU mampu bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Aswaja juga menjadi dasar dalam sikap kebangsaan NU, di mana agama dan negara dipandang sebagai entitas yang saling mendukung demi kemaslahatan umat.